Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para guru ngaji, para kiai, para sepuh, tokoh agama, wabil khusus para pendahulu kita yakni para pejuang-pejuang agama Islam yang telah gugur di medan perang, wabil khusus kiai-kiai yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Semoga beliau-beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para tokoh agama seluruh Indonesia. Yang saya hormati dan saya ta'zimi guru saya, ustadz dan ustadzah saya. Yang saya hormati pula pada rekan-rekan umat Islam di seluruh Indonesia yang saya cinta dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat, hidayah, maunah, syafaatnya, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang sangat sempurna ini dan kita dipertemukan dalam kegiatan pengajian, pertemuan dan rutinitas yang kita lakukan setiap minggunya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita tunggu sinarnya sampai di akhirat nanti, ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa tema atau judul, yaitu tentang narkoba atau narkotika. Narkoba adalah singkatan dari narkotika atau identik dengan bahasa trending yang sekarang ini adalah nafsa, di mana narkotika atau nafsa ini adalah sangat berbahaya sekali bagi para konsumsi, bagi para yang mengkonsumsinya nantinya. Dan ini sangat dilarang untuk menjauhi dan tidak semerta-merta bahwa barang ini adalah barang yang mudah didapat, bahwa barang ini adalah barang yang sangat sulit didapat, dan ini sangat berbahaya dan sangat dilarang oleh agama. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang baik itu berupa dari tanaman ataupun dari bahan-bahan yang lain, yang akan banyak menimbulkan beberapa gejolak, diantaranya seperti gangguan, kehilangan akal, kesadaran, kecanduan, kehilangan mental, dan macam-macam. Ada beberapa yang sudah mengkonsumsi dan untuk sulit sekali untuk melupakan bahwa
Ketika sudah mengkonsumsi barang ini, mereka akan kesulitan untuk melupakan. Penyebab-penyebab diantaranya yang pertama, dapat menurunkan beban, atau istilahnya kita ambil dalam kata bobot kita bisa turun, kehilangan akal, kehilangan mental. Obat ini bisa menghilangkan rasa nyeri diantaranya. Daya pikir kita bisa turun, tidak sesuai dengan harapan. Terkadang kita termenung, menurunkan daya pikir sangat cepat, angka kematian yang sangat tinggi, dan banyak merusak organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin kita sudah banyak melihat bagaimana ketika orang mengkonsumsi yang ditayangkan di televisi itu sangat kecanduan sekali, dan kebanyakan mereka sulit untuk melupakan hal-hal barang seperti ini. Adapun dampak negatifnya ini adalah sangat signifikan sekali, dalam artian perubahan-perubahan sikap. Apabila ada seorang yang mengkonsumsi barang ini, akan mengalami yang namanya beda sikap atau perubahan secara signifikan. Sering membolos misalnya, menurunnya daya pikir, daya ingatan, daya tahan tubuh, kemudian sering menguap, mengantuk dan malas, suka mencuri atau ya membeli sesuatu yang di luar kita atau tidak diketahui oleh kita. Ada hadis yang menyebutkan bahwa atau istilahnya ini homer atau semacamnya itu sangat dilarang, yakni hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم muntahun. Adapun ayat tersebut melarang kita untuk selalu meninggalkan yang namanya khamr, narkoba, narkotika, dan mungkin sejenisnya. Ayat tersebut mengisyaratkan betapa haramnya barang narkoba, khamr, dan sejenisnya, sehingga apabila orang mengkonsumsi ini niscaya sulit untuk melupakan barang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa pilihan-pilihan untuk bertaubat. Apabila ada seorang yang telah mengkonsumsi barang ini, segeralah taubat. Ya, seperti Abu Bakar Siddiq dulu adalah seorang yang bukan dari asli orang yang baik, ya. Beliau adalah musuh dari keluarga-keluarga Rasulullah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memvonis, menjustis beliau itu masuk neraka. Artinya apabila ada seorang yang sudah mengkonsumsi dan sulit untuk melupakan, dan insyaallah dengan cara ini bertobat, berdekat diri kepada Allah agar supaya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting kepada hadirin, pada kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apabila menemukan hal-hal yang tidak pantas remaja-remaja lakukan, terutama poin remaja, usia dini, itu adalah hal yang paling penting untuk
kita awasi dan kita cut setiap harinya, bahwasanya hal-hal seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis tadi, saya ambil sekutip saja, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Itu sudah jelas, innamal khamru wal maisiru. Itu sudah jelas Allah melarang bahwa khamr dan semacamnya, narkoba itu sangat dilarang oleh Allah, apalagi di Indonesia. Itu sangatlah dilarang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dan pendengar setia yang ada di sini, marilah kita bertaubat, bersadar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang senantiasa itu berbahaya buat kita, apalagi peraturan-peraturan sudah jelas di Indonesia dan sudah ada undang-undangnya. Monggo kita taati, monggo kita telaati lagi, telateni apa yang harus kita jalani, bahwa itu sudah benar. Sekali lagi, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita masing-masing. Ke depan kita lebih baik lagi. Sebelum saya akhiri, saya akan tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعانا بحرمة الفاتحة. Dengan demikian pembacaan doa dari saya, semoga pendengar, pemirsa, seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dan dunia dijauhkan dari hal-hal yang sangat berbahaya, apalagi yang ngetren pada saat ini adalah nafsa, yang senantiasa menyerang sejak mulai dini atau usia dini. Kita harus mencegah itu selebih cepat lagi agar supaya tidak merambat ke yang lain, dan yang sudah kecanduan, semoga Allah memberikan sinar kepadanya untuk segera bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati muslimat dan muslimin yang berbahagia, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.